Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NIM 1911X1025 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan diagram kendali dengan menggunakan Excel. Nah, di sini kita dapat mengetahui fungsi dari diagram kendali sendiri, yaitu untuk memantau data apakah outlier atau tidaknya. Outlier biasanya ekstrim rendah atau ekstrim tinggi jika dibandingkan dengan rata-ratanya. Nah, kita dapat melakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mempunyai data atau menginput data terlebih dahulu seperti ini ya, teman-teman. Nih, kita harus mempunyai data seperti ini. Selanjutnya kita harus menyiapkan rata-rata, batas atas, batas bawah. Dan di sini kita juga membutuhkan rata-rata dan standar deviasi. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari rata-rata dengan rumus rata-rata, yaitu rumusnya sama dengan average. Kita blok datanya dari data 1 sampai dengan data 15, kita blok. Lalu kita klik enter, maka akan didapatkan rata-ratanya. Nah, langkah yang selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu kita mencari standar deviasi dengan rumus sama dengan SP. Kita pilih yang S ya, atau yang sampel, karena di sini kita menggunakan data sampel, maka kita pilih standar deviasi yang S. Lalu langkah selanjutnya kita blok datanya, data 1 sampai dengan data 15. Selanjutnya kita klik enter, maka akan didapatkan standar deviasinya. Nah, langkah yang selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu memindahkan rata-rata yang di sini ke sini dengan cara mengkopinya ya. Klik rata-rata ini, lalu klik kanan, lalu pilih copy, lalu klik ini, dan kita paste ya. Nah, selanjutnya kita tarik ujung garis ini sampai ke sini. Nah, maka akan muncul rata-ratanya semua. Nah, untuk mencari batas atas, kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan rata-rata ditambah 2 dikali standar deviasi atau rata-rata ditambah 3 dikali standar deviasi. Untuk batas bawahnya juga bisa menggunakan rumus sama dengan rata-rata dikurang 2 dikali standar deviasi atau rata-rata dikurang 3 dikali standar deviasi. Nah, mengapa di sini berbeda? Ada dua rumus, ada yang menggunakan plus minus 2 atau plus minus 3 dikali standar deviasi. Nah, kenapa dibedakan? Karena jadi dalam memilih batas atas atau batas bawah ini tergantung dari kebutuhan atau tujuan penelitian kita. Kalau dibutuhkan data yang sangat selektif, maka sertifitasnya harus tinggi. Kalau di sini menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan ini setara dengan rumus rata-rata plus minus 2 dikali standar deviasi. Untuk yang tidak atau kurang selektif, kita bisa menggunakan rumus rata-rata plus minus 3 dikali standar deviasi. Nah, dalam praktikum ini saya menggunakan rata-rata plus minus 2 dikali standar deviasi. Nah, untuk rumus batas atas yaitu sama dengan klik rata-rata. Selanjutnya kita klik plus. Selanjutnya buka kurung. Kita klik 2 dikali standar deviasi lalu kita tutup kurung. Nah, di sini kita menggunakan dolar antara huruf sel dan nomor sel agar tidak berubah nilainya. Nah, di sini kita akan menggunakan dolar antara huruf sel dan nomor sel, yaitu dolar. Di sini juga kita menggunakan dolar. Nah, lalu kita klik enter. Nah, maka akan didapatkan hasil batas atasnya. Lalu seperti rata-rata tadi kita tarik ke bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas bawah yaitu dengan rumus
yang hampir sama, namun di sini kita menggunakan pengurangan yaitu dengan rumus sama dengan rata-rata dikurang buka kurung 2 dikali standar deviasi tutup kurung. Nah, di sini kita jangan lupa menggunakan dolar ya, seperti tadi. Dolar. Di sini juga menggunakan dolar. Selanjutnya kita enter. Nah, maka akan didapatkan batas bawahnya sebagai berikut. Selanjutnya kita tarik kembali. Kita tarik kembali datanya ke bawah. Nah, maka akan lengkap batas bawahnya. Nah, langkah yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita memblok semua data. Selanjutnya kita ke insert. Selanjutnya kita pilih diagram garis ini. Selanjutnya kita pilih yang ini. Nah, di sini kita akan mendapatkan diagram garisnya. Nah, di sini kita ganti judulnya terlebih dahulu ya. Kadar kolesterol. Jangan lupa satuannya ya. Miligram per desiliter. Nah, di sini pada garis abu-abu menunjukkan data batas atas. Pada garis orange menunjukkan data rata-rata. Pada garis kuning menunjukkan data batas bawah. Sedangkan pada garis biru menunjukkan datanya. Nah, di sini datanya masih dalam rentang ya, yaitu tidak ada yang keluar batas atas maupun tidak ada yang keluar batas bawah. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa tidak adanya outlier. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.